Of course. Well, did you expect something else? Easy wins, easy wins. Two easy wins. Thank you. Yeah, proud of the team, proud of the result. This is. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. I can see the demons call when they do it. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mengalami kejadian kocak ketika membela Fortuna Sittard melawan Sparta Rotterdam dalam lanjutan Eredivisie Belanda pada Minggu malam kemarin. Dalam pertandingan ini, Ragnar Oratmangun tampil sebagai starter. Ia diplot mengisi posisi nomor 10 dalam skema 4-2-3-1. Menariknya, Oratmangun mengalami kejadian yang menggelikan. Momen ini terjadi di babak kedua pertandingan. Pasalnya, bintang anyar timnas Indonesia ini salah mengenakan jersey milik rekannya, sebab jersey yang dikenakan bertuliskan Lonwich dan bernomor punggung 21. Padahal di Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangun memakai jersey nomor 34. Wasit pun menyadari hal ini dan menghentikan laga sementara agar pemain berusia 26 tahun ini ganti baju. Kejadian ini langsung ramai di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun TikTok @mediastory. Adapun Ragnar Oratmangun pada laga ini diganti pada menit ke-65. Ia ditarik keluar dan posisinya diisi oleh Alan Halilovic. Sayangnya dalam pertandingan ini, Fortuna Sittard kalah telak. Klub yang dibela Oratmangun dihajar dengan skor 0-4 oleh Sparta Rotterdam. Tak lama lagi, timnas Indonesia U23 akan berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sintayong tentu serius mempersiapkan turnamen bergengsi ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diketahui memanggil 31 pemain. Yang menjadi luar biasa adalah 15 pemain senior bisa gabung bersama skuad Garuda Muda. Hal itu lantaran umur mereka masih cukup untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 mendatang. Bahkan para pemain tersebut belum genap berusia 23 tahun. Ke-15 pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari, Rizky Ridho, Nathan Joaon, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Arkan Fikri. Kemudian ada Ramadan Sananta, Rafael Strayk, Hoki Caraka, Hadi Satrio, Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan juga Ipar Jenner. Akan tetapi 15 pemain muda tersebut belum tentu bisa berlaga di perhelatan sepak bola Asia tersebut, sebab Piala Asia U23 tidak termasuk dalam agenda FIFA. Karenanya klub tempat mereka berkarir punya hak untuk tidak memberikan izin para pemain tersebut. Sebagai informasi, di Piala Asia U23 tersebut, timnas Indonesia satu grup dengan Yordania, Australia, dan tuan rumah sendiri yakni Qatar. Dalam hal ini, anak asuh Sintayong tidak diunggulkan. Sementara itu, target dari PSSI kepada Sintayong dalam turnamen tersebut adalah lolos ke babak 8 besar. Jika mampu memenuhi target tersebut, kemungkinan kontrak Sintayong akan diperpanjang. BRI Liga 1 2023-2024 mendadak ditunda. Penundaan itu dikarenakan timnas Indonesia berlaga di Piala Asia U23. Keputusan tersebut dikeluarkan PSSI yang kemudian disetujui oleh operator kompetisi PT LIB pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Surat dari PSSI itu menyebutkan bahwa BRI Liga 1 akan ditunda dulu mulai pekan ke-31. PSSI beralasan timnas Indonesia akan menggelar TC untuk persiapan Piala Asia U23. Sedangkan Piala Asia U23 akan berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Selain itu, di detik-detik akhir kompetisi yang krusial ini, para klub enggan melepas para pemainnya karena Piala Asia U23 bukan agenda FIFA dan klub tidak wajib mengirimkan pemainnya ke timnas. Bagi sebagian klub ada dilema tersendiri ketika melepas para pemain mudanya. Di sisi lain, hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Tapi di sisi lain juga klub membutuhkan tenaga sang pemain di waktu-waktu akhir kompetisi ini. Hanya sisa 4 pertandingan untuk menentukan nasib di akhir musim. Semua klub sedang mati-matian dalam 4 pertandingan sisa ini. Ada yang mengejar Championship Series, ada yang mengejar posisi terbaik di klasemen. Bahkan yang paling berat adalah klub-klub yang berusaha terhindar dari degradasi. Merespon penundaan BRI Liga 1, Erick Thohir mengatakan kebijakan jeda kompetisi ini diharapkan jadi pilihan terbaik. Erick menyebut timnas maupun kompetisi sama pentingnya.
PSSI ingin agar letupan prestasi timnas di level internasional ini bisa selaras dengan kompetisi yang mengakomodir seluruh klub. Erik mengetahui bahwa banyak klub yang tengah memasuki agenda krusial di kompetisi. Ia menegaskan PSSI mencoba berlaku adil dengan menunda kompetisi agar setiap klub tidak kehilangan kekuatan utamanya di fase penting BRI Liga 1. Erik berharap dengan jeda liga ini membuat pelatih Sintayong lebih leluasa memanggil skuad terbaiknya. Dengan skuad terbaiknya yang ada, timnas Indonesia bisa menjaga momentum baik yang saat ini ditorehkan. Persiapan matang benar-benar dilakukan Filipina untuk menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 demi meraih kemenangan. Asa Filipina lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin tipis usai menelan kekalahan telak dari Irak di kandang. Hingga laga keempat babak kualifikasi, Filipina baru mengumpulkan 1 poin hasil imbang melawan timnas Indonesia di Manila pada laga kedua fase grup. 3 laga lainnya berakhir dengan kekalahan, 2 kali melawan Irak dan sekali melawan Vietnam, termasuk pertandingan terakhir. Beranjak dari hasil minor itu, pelatih Filipina Tom Saintfiet mengindikasikan akan merombak skuad Filipina sebelum pertemuan melawan timnas Indonesia. Saintfiet memutuskan Filipina akan ketambahan 6 pemain naturalisasi yang tersebar dari berbagai penjuru dunia untuk laga sisa kualifikasi Piala Dunia. Ke-6 pemain tersebut juga sudah memiliki paspor Filipina dan diharapkan menjadi pilihan tepat untuk mengisi kedalaman skuad timnya. Kami juga melakukan kontak dalam beberapa bulan terakhir dengan banyak pemain asing yang lahir di luar negeri dan bermain di level yang sangat tinggi. Kami sudah mendapat konfirmasi dari 6 pemain ini bahwa mereka siap bermain pada bulan Juni untuk kami. Paspor sudah dikeluarkan, jadi dalam waktu 2 bulan, saya berharap saya punya lebih banyak pilihan, ujar Tom Saintfiet. Tak cuma menambah pasukan lewat pemain naturalisasi, persiapan khusus juga dilakukan Filipina sebelum menatap puluhan ribu fans timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Saintfiet juga memastikan jika Filipina akan mengadakan pemusatan latihan atau TC di Dubai, Uni Emirat Arab pada Mei mendatang. Dalam kesempatan itu, Saintfiet akan menganalisis performa Filipina sebelum menetapkan roster yang akan diturunkan di 2 laga sisa kualifikasi. Satu hal menarik yang diindikasikan Saintfiet bahwa ia akan memperhitungkan usia pemain untuk mengisi skuadnya guna rencana jangka panjang. Timnas Indonesia U23 tengah mengejar tiket menuju Olimpiade Paris 2024, di mana sebanyak 12 negara telah mengamankan tempat mereka dalam putaran final. Dengan hanya tersisa 4 slot lagi, perhatian tertuju apakah Garuda Muda akan berhasil melaju ke Paris. Peluang Timnas Indonesia U23 untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Skuad Garuda tengah bersiap untuk tampil di Piala Asia U23 yang akan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Turnamen ini merupakan bagian dari jalur kualifikasi zona Asia untuk Olimpiade. Dalam hasil drawing, Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Untuk meraih tiket ke Paris, mereka harus menempati posisi ketiga di Piala Asia U23. Namun, peringkat keempat pun masih membuka peluang dengan bermain playoff melawan wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika. Meskipun tantangannya besar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap optimis. Ia yakin bahwa tim asuhan Sintayong memiliki potensi untuk melaju hingga babak semifinal Piala Asia U23 2024. Drawing Olimpiade Paris 2024 untuk cabur sepak bola sudah dilakukan. Dari 16 tim yang akan berlaga di Olimpiade, masih menyisakan 4 negara. Tantangan yang tidak mudah, tapi Timnas Indonesia U23 masih punya peluang untuk tampil di Olimpiade jika mampu menembus 4 besar Piala Asia U23 di Qatar, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir meminta dukungan dari masyarakat Indonesia. Meskipun tidak bisa memberikan dukungan langsung, dia berharap Timnas Indonesia U23 bisa menunjukkan performa terbaiknya di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half